Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita isi dada kita dengan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita maha butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita maha hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita maha fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha memiliki segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada kelebihan ya ikhwah, itu karena Allah yang melebihkan kita. Kalau ada sedikit kelebihan diri kita dibanding dengan makhluknya Allah, haulai min bala, itu cuma ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naballuna, untuk menguji kita, ayuna nashkur atau nakfur, apakah kita ini mampu bersyukur atau kita ini menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadar semua para ikhwah wa akhwati fillah, hidup ini ujian dan cobaan. Diuji dengan sehat, diuji pula dengan sakit, diuji dengan ilmu, diuji dengan kebodohan, diuji dengan kekuatan, diuji pula dengan kelemahan, diuji dengan kemudahan menghafal ayat-ayat Quran, diuji pula tidak sanggup untuk menghafal ayat-ayat Quran, diuji untuk bisa bertemu dengan pasangan hidup, diuji pula tidak bisa bertemu dengan pasangan, padahal banyaknya perempuan, banyaknya laki-laki. Ada orang sudah dapat pasangan 3, 4, kita susahnya setengah mati. Tapi ini bukan ukuran baik dan buruk. 4 istri belum tentu baik, tidak ada istri juga belum tentu jelek. Ada orang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keturunan. Ada juga orang sudah sampai nenek-nenek belum dapat keturunan. Ini bukan ukuran baik dan tidak baik. Ada orang yang diberi mudahnya dia mendapatkan harta. Ada orang subhanallah wa masya Allah, luar biasa, berkeringat banting tulang peras keringat, menyambung hidupnya juga setengah mati. Ini sebuah realita kehidupan sekalian. Mesti kita ukur dengan ukuran apa hikmah semua itu di balik hidup ini. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita bermuamalah dengan anak, orang tua bermuamalah dengan anaknya, anaknya bermuamalah dengan orang tua. Kita sedang bahas bagaimana suami istri bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan pekerjaan kita, bagaimana kita bermuamalah dengan atasan dan bawahan kita, bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, bagaimana kita bermuamalah dengan pemimpin kita, bagaimana kita bermuamalah kepada Nabi SAW. Nah, kita bagaimana membuka literatur yang bisa kita ambil petikan hikmah dari Quran dan petikan hikmah dari Nabi SAW. Bagaimana Quran, bagaimana hadis Nabi membimbing kita untuk menilai sesungguhnya
seperti apa kita dengan anak, dan bagaimana posisinya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dan kita coba belajar dari orang-orang yang terdahulu, bahwa juga ada para orang-orang soleh tidak mampu mensolehkan anaknya. Namun adakah pengaruh kesolehan orang tua terhadap kesolehan anaknya? Bagaimana pengaruh hidayah itu sampai di lubuk hatinya anak-anak kita? Bagaimana kita berprasangka baik jika hidayah ini belum menyapa anak-anak kita? Padahal mungkin kita sudah siang malam untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengajak sekalian apa hak-hak anak kita terhadap kita. Yang jelas tidak boleh berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah tua, sudah diberi umur yang panjang tapi tidak diberi keturunan. Mari kita melihat hikmah-hikmah itu, senantiasa kita optimis bahwa kekuasaan Allah lah yang paling tertinggi atas segala sesuatu. Yang penting Bapak Ibu sekalian jangan asyik sendiri beribadah tanpa kita perhatikan dan tengok ujian yang Allah titipkan pada kita. Termasuk mungkin kalau kita diuji dengan diberikan titipan amanah berupa keturunan. Kita coba malam hari ini mengawali pembahasan itu dengan doa para nabi dan wali Allah, yakni orang-orang mukmin yang mungkin mereka adalah kekasih-kekasih Allah tapi bukan para nabi, bukan rasul. Dan bagaimana sifat anak yang mereka minta, bagaimana harapan-harapan mereka dengan anak mereka. Ini yang kita insyaallah, semoga Allah membimbing kita. Mari kita sejukkan hati kita bahwa hiburan yang paling terbaik hiburan Allah dan hiburan Rasulnya. Kita coba mulai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah biasa kita baca pada kajian kita baru-baru ini. Sudah salah satu tema ini yang kita bahas, doanya Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ini mohon Pak, bagaimana seorang nabi mendambakan seorang anak itu yang dikasih merah itu, ya, dikasih merah, mohon ditandai betul. Wah, cita-cita orang tua itu bukan anak sembarang anak, bukan sekedar jadi anak, bukan cuma banyak anak lalu tidak memperhatikan ini yang merah, as-solihin, soleh. Maka sesungguhnya para nabi dan rasul bukan melihat sukses itu banyaknya anak, tapi berapa yang bisa disolehkan, berapa yang bisa dicetak menjadi soleh, dan berapa yang lahir di tangan-tangan kita, lahir mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa taat sama Allah, bisa taat sama Rasulnya. Mari mengukur keberhasilan sekalian dengan bukan ukuran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ada sebagian orang tua sembara bawan ustaz, magai toila, ma benak to yang penting engkak kasih. Sedek nah. Sekalinya dikasih anak satu iban anak poin. Luar biasa. Ini kekeliruan. Ya, kalau hanya sekedar mendambakan anak cerdas, mohon maaf Bapak, sudah banyak orang cerdas anaknya, tapi cerdas membodoh-bodohi kedua orang tuanya. Mapak dongo-dongo, mapak tolu-tolu. Nah, kita berharap bukan cuma itu yang kita harapkan, as-solihin. Bahkan cuma kalau kita lihat Nabi Ibrahim misalnya berdoa, misalnya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah,
jaga anakku, beri saya anak keturunan menjadi anak budal asnam. Jangan sampai ada yang terlibat menyekutukan engkau. Jangan sampai menyembah kepada selain pada engkau. Jangan sampai jatuh kepada penyakit menyekutukan engkau. Ini profil seorang anak yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari doa-doa ini menggambarkan pada kita bahwa cita-cita orang tua itu, orang yang soleh tidak sekedar puas hadirnya anak mereka. Seperti Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku itu dari min zurriyati, orang-orang muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan sholat. Lahir orang-orang yang bukan cuma sehat otaknya, fisiknya, tapi bagaimana menegakkan ibadah sholatnya. Nabi Ibrahim misalnya berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini muslimatan lak, menjadi seorang muslim yang menyerahkan diri total untuk engkau. Dan inilah karya amal solehnya orang tua. Jika di tangan mereka lahir anak-anak yang bisa memanggil nama Allah, berzikir di kolom langitnya Allah ini, ada seorang manusia yang taat kepada Allah atas didikan orang tua, atas karya orang tua, yang bisa mencetak anak-anak yang as-solih. Ya. Nabi Zakaria diabadikan dalam Al-Quran di surat Maryam ini. Kalau antum memperhatikan awal surah ini, kata para ulama, kalau jika menemukan huruf maktua namanya, huruf-huruf terputus yang kita temukan kurang lebih 29 kali dalam Al-Quran, kaf, ha, ya, ain, sod, pasti ada di belakangnya itu pengumuman penting. Ada nasihat penting yang Allah ingin sampaikan dengan memulai dengan namanya ayat-ayat tambih, ayat-ayat yang menarik perhatian. Salah satunya adalah zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yakni diingatkan, disebutkan rahmat Allah kepada Rabbmu, hambanya yakni Zakaria. Rahmat Allah kepada Zakaria disebutkan, diceritakan, diangkat untuk kita belajar bagaimana Nabi Zakaria itu mendapat rahmat. Iznada rabbahu. Ingatlah ketika bagaimana posisi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan nida'a hafiyah, berdoa dengan hafiyah, merasa takut di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena sebagian para ulama akan menjelaskan, bukan soal dikabulkan doa kita, tapi jika kita sudah mengangkat tangan lalu ada posisi khafiyah, ada posisi takut kepada Allah, itu posisi yang Allah paling cintai. Soal dikabulkan soal kedua, sekalian. Karena itu ketika ada keinginannya bapak tidak terpenuhi, ada hajatnya ibu tidak terpenuhi, bisa jadi itu rahmat Allah. Mungkin anak kita 5, 4 sudah soleh, 1 tidak soleh, bisa jadi yang 1 itu rahmat Allah. Karena di sini melahirkan nida'a hafiyah. Justru ini yang membuat mata kita mudah menangis karena ada kebutuhan kita yang belum sampai. Mungkin sudah dikasih harta melimpah, dikasih ini, dikasih itu, tapi tidak akan lahir keturunan, lalu menangis di hadapan Allah. Bisa jadi itu rahmat Allah. Dan tidak terkabulkan sampai mati, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kan hasil dari sebuah keadaan sekalian membuat kita dekat sama Allah, merasa butuh sama Allah, merasa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Qal, kata Nabi Zakaria, Rabbi inni, ya Rabbku,
Kalau Allah Nabi Zakaria pakai Rabbi bukan Allahumma, itu artinya dirinya kecil sekali, lemah sekali. Dengan diikuti ini sesungguhnya saya wahana, lemah azmu tulang-tulangku, minni, diriku ini sudah lemah sekali. Wasta'ala ra'su syaiban, bahkan rambutku sudah penuh dengan uban-uban, tulangku sudah melemah, umurku sudah sangat tua sekali. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya, tapi saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, karena saya yakin doaku tidak pernah Engkau kecewakan saya. Inilah seorang hamba yang berdoa bukan saja menangis ujungnya doanya diterima, tidak. Dia selalu mengatakan, Rabbi, saya tidak pernah walam akun bidu'aika rabbi syakiya, saya tidak pernah Engkau kecewakan dalam doa. Karena doa itu maksudnya, kalaupun tidak dikasih anak, Allah akan kasih yang lain. Mungkin anak yang kita minta tapi tidak cocok dalam pandangan Allah, Allah ganti yang lain. Allah ganti yang lain. Nabi Zakaria yakin sekali caranya dia berdoa. Saya tidak pernah kecewa dengan doaku ini. Wa in khiftul mawali, ya Allah, namun saya sangat khawatir, sangat takut kemanakanku dari keluargaku ini, ya, itu tidak ada yang bisa melanjutkan kenabian ini, kerasulan ini, dakwah agama ini tidak ada. Miwarai, agamamu ya Allah di belakang bagaimana? Risalahmu ini siapa akan melanjutkan? Coba lihat kebutuhan seorang nabi, ya Mas. Bukan mendambakan anak untuk ada mewarisi hartanya, tidak. Untuk ada merawatnya di masa tua, tidak. Untuk ada yang perhatikan, tidak. Tapi dia selalu memperhatikan, saya khawatir agamamu ini tercecer, tidak ada yang ngembang, maka dia butuh anak di sini, anak yang membantu berdakwah dalam hidupnya supaya agama Allah ini salah satu Pak adab kita dalam berdoa, bawa bukan kebutuhan kita tapi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita peratasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat imrati, dan sungguh istriku ini, istriku ya Rabb, akhiran dalam keadaan mandul. Mandul artinya kemanakanku, keluargaku ini tidak ada bisa melanjutkan diharap. Sementara posisi kalau dari diri saya, istri saya dalam keadaan akhiran, tidak bisa melahirkan keturunan. Apa kata Nabi Zakaria? Fahabli, kalau begitu ya Rabb, berikanlah pada saya milladungkah, di sisimu itu walian, orang-orang dekat yang bisa melanjutkan kenabian ini, melanjutkan kerasulan ini, melanjutkan risalah ini. Siapa itu? Yang posisinya nanti yarisuni, dia bisa mewarisi saya. Apa yang diwarisi dari bapaknya? Bukan harta, ilmu, hikmah. Ilmu, hikmah dan risalah kenabian. Wa yarisu min ali Yaqub, dan bisa mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Karena Yakub ini terkenal dengan keluarga-keluarga Nabi, dan ini Zakaria memang menikah dengan keluarganya Imran, dan akhirnya nanti keluarga Yakub. Dan apa yang Nabi Zakaria minta? Waja'alhu rabbi radiyan, dan jadikan anak itu ya Rabb, dari manapun nanti datangnya, sifatnya anak itu adalah radiya, kau ridhoi. Ingat Pak, ini yang mesti Bapak catat baik-baik. Anak kita tulis baik-baik di hati kita, bahwa dia hadir adalah engkau ridhoi dia ya Rabb. Engkau ridhoi dia. Posisi apapun dia, jadi apapun dia, jadi mau jadi apa dia,
Jangan terlalu cengeng urusan dunia ini. Yang penting Allah Rabbi radhiya. Yang penting Allah ridho kepadanya. Ini target kita. Mengarah kerjasama suami istri, arahkan anak ini bisa sampai pada waj'alhu Rabbi radhiya. Cetak baik-baik anak kita di sini. As-solihin tadi Nabi Ibrahim, atau ummatan muslimatan, kalau bahasanya Nabi Zakaria radhiya, ridho dia. Ya Zakaria, apa jawaban Allah pada Nabi Zakaria? Inna mubasyiruka, sungguh kami gembirakan engkau dengan bigulamin. Ini belum lahir anaknya, sudah disebut dia gulam, seorang anak nanti. Siapa namanya? Ismuhu. Allah langsung memberi nama, Pak. Namanya Yahya. Ini seorang manusia, Allah sendiri langsung sebut namanya Yahya. Lam naj'al lahum min qablu samia, dan belum pernah kami ciptakan sosok makhluk sebelum itu. Tidak ada yang semisal dengan dia, tidak ada. Lalu qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari atiya. Ya Rabb, bagaimana engkau bisa memberi saya anak? Saya sudah tua, istriku mandul. Qala kadzalik qala rabbuka huwa aliyun hayyun wa qad halaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Bagi Allah itu mudah sekali. Bagi Allah itu mudah sekali. Itu intinya mas kalian. Jadi kita berharap tidak ada hal yang mustahil. Kalaupun tidak ada yang lahir di sisi kita, kita berdoa akan muncul anak-anak yang soleh lahir di tangan-tangan kita. Muncul orang-orang yang taat yang lahir dari karya-karya kita. Dan itu insya Allah nanti Nabi menggembirakan, tetap itu anak kita, meskipun tidak lahir dari rahim kita insya Allah. Dari mana Nabi Zakaria itu kuat berdoa? Ternyata diinspirasi oleh Maryam. Di surah Maryam, surah Al-Imran ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria itu berdoa, maksudnya di mihrabnya itu, mihrabnya Maryam yang mendapat rezeki yang tidak diketahui dari arah mana saja. Dan kalau Nabi Zakaria melihat ini Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan buah, anna laki haza, dari mana kau bisa mendapatkan rezeki-rezeki itu? Apa kata Maryam? Huwa min indillah yarzuqu ma yasha'u. Itu dari Allah dan Allah memberi. Ini Nabi Zakaria melihat ada buah bukan musimnya, tidak ada buah seperti ini, tapi tidak pernah berhenti di kamarnya, di mihrabnya Maryam. Di situ dia terinspirasi. Dan ini bolehnya Pak, yang saya sering sambung, bagaimana nasihatnya Ibnu Taimiyah dan bagaimana nasihatnya muridnya Syekh Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana kita itu berinteraksi orang soleh, bagaimana kita itu terinspirasi dari orang-orang soleh. Nabi Zakaria terinspirasi dari Maryam. Dan ini menunjukkan mengakui kelebihan orang lain, meskipun dia bukan nabi, ambil. Meskipun dia bukan nabi, di situ dia melihat, yakin. Maka hunalika da'a Zakaria rabbaqal rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa bahasa Nabi Zakaria di sini? Anak itu ya Rabb, beri saya anak ini dengan di sisimu. Anak bukan sembarang anak, tapi anak zurriyatan thayyibah, anak yang baik. Baik menurut engkau. Salah satunya tadi adalah radhiya, engkau ridhoi.
Ini mas sekalian baik menurut Allah, bukan baik menurut kita.